Kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi zidna iman. Rabbi zidna ilman wa fahman. Wa rizqan halalan tayyiban mubarakan. Wa amalan mutaqabbalan. Fafahamna Sulaimana. Wa kulan ataina hukman wa ilma. Rabbi srah lana sadrina. Wa yassir lana amrina. Wahlul uqdatam min lisanina yafqahul qaulina. Ar-Rahman nu'alamal Qur'an khalaqal insan alamahul bayan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh, yang maha kaya raya. Allah sang Khalik, sang pencipta seluruh alam semesta beserta isinya, yang menciptakan jin dan manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Seluruhnya Allah yang menghidupkan dan Allah yang mengayakan. Allah yang memberi. Orang-orang yang beriman Allah beri kekayaan hatinya dan kekayaan harta dan bendanya yang dia gunakan untuk senantiasa menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan adapun orang-orang yang kafir, Allah berikan, Allah titipkan juga kepadanya harta, benda, kekayaan sesuai apa yang dia usahakan. Maha benar Allah, maha adil Allah atas segala makhluknya. Insya Allah pada channel Khairul Ayat-Ayat Al-Quran atau Khairul A3Q, kita akan mengangkat tema Rasulullah SAW adalah manusia yang paling kaya raya pada zamannya. Insya Allah kita akan berlandaskan pada surah Ad-Duha ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana artinya, dan dia Allah Jalla Jalaluh mendapatimu wahai Muhammad dan kaum muslimin dan muslimat pada umumnya sebagai seorang yang kekurangan. Lalu dia Allah Jalla Jalaluh memberikan kecukupan kepadamu, memberikan kekayaan kepadamu, super kaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita lihat kembali kepada sejarah, bahwasanya orang yang paling kaya raya di atas dunia ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Dengan keimanan itu, beliau dengan keimanan yang ada di dalam diri kita, dengan keimanan yang berada di dalam hati-hati orang-orang sebelum kita, yang senantiasa mentauhidkan Allah, yang senantiasa menyembah Allah, ini adalah orang-orang yang kaya. Baik kaya secara hakiki atau maknawi. Di dalam sebagaimana artinya atau kiasannya, bahwasanya kata Rasulullah SAW, sebagaimana maknanya, orang yang kaya adalah orang yang tidak memiliki hutang. Nah, ini dia. Jadi standar kekayaan seseorang adalah tidak memiliki hutang. Oleh karena itu, Rasulullah SAW di dalam surah Ad-Duha ayat yang ke-8 ini,
Beliau adalah manusia yang super kaya, paling kaya di atas dunia ini. Baik hatinya yang Allah cukupkan dengan qanaah apapun yang Allah berikan kepadanya. Kalau kita lihat di masa mudanya, Allah mudahkan beliau ketika berdagang. Ketika berdagang di musim dingin, di musim panas, ke negeri Yaman, ke negeri Sam, Allah berikan keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Allah berikan keuntungan pada zamannya yang tidak bisa manusia menandinginya. Ini kaya pertama ketika Rasulullah SAW berdagang. Allah lipat gandakan kekayaannya. Allah lipat gandakan keuntungan demi keuntungan yang Rasulullah SAW peroleh. Sehingga pada waktu itu seluruh saudagar-saudagar yang ada di kota Mekkah mempercayakan hartanya, mempercayakan investasi, kalau zaman kita sekarang menginvestasi kepada Rasulullah SAW. Karena perdagangan beliau sudah go internasional. Nah, seluruh investasi dititipkan kepada Rasulullah SAW. Di sini Allah memberikan kekayaan super kaya Rasulullah SAW. Berikutnya, setelah Rasulullah SAW diutus sebagai Rasul, sebagai Nabi, sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin, sebagai penutup para Nabi dan Rasul. Ini fase kaya berikutnya. Beliau sangat kaya raya. Super kaya. Setiap adanya peperangan, setiap adanya penaklukan, ghanimah, harta yang ditinggalkan, penaklukan, itu seluruhnya milik Rasulullah SAW. Akhirnya beliau bagi-bagi kepada para sahabatnya. Inilah menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW sangat kaya raya dari harta dan bendanya. Oleh karena itu, maka kita dianjurkan sebagai orang yang kaya raya. Oleh karena itu, bagaimana manajemen? Nah, ini dia. Ketika Allah titipkan kita kekayaan, Rasulullah SAW sudah diatur oleh Allah Jalla Jalaluh di dalam kalamullah Al-Quranul Karim. Bagaimana memanajemen, bagaimana mengatur kekayaan yang Allah titipkan kepada kita. Di antaranya adalah kita gunakan seluruh fasilitas kekayaan itu untuk senantiasa mencari ridho Allah Jalla Jalaluh. Kita gunakan fasilitas kekayaan yang Allah titipkan kepada kita mengikuti aturan Allah Jalla Jalaluh. Kita keluarkan zakat malnya, zakat harta. Kita keluarkan infak sedekahnya untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah. Untuk supaya kita berjuang di jalan Allah Jalla Jalaluh. Yansurullah yansurukum. Siapa yang menegakkan agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Allah akan mengkayakannya. Allah akan mudahkan segala urusannya. Selama di dunia, insya Allah kita akan hidup bahagia. Allah hindarkan dari malapetaka. Di kubur, insya Allah Allah beri kita nikmat kubur. Dan insya Allah Allah akan masukkan kita di dalam surganya hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita berusaha untuk menjadi orang yang kaya raya dengan seizin Allah. Seluruhnya milik Allah. Dan ketika Allah sudah takdirkan posisi kita kaya raya atau super kaya, nah, sekarang bagaimana manajemen? Bagaimana kita berusaha untuk mengeluarkan kekayaan kita untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menolong orang lain, untuk membawa orang lain ke jalan Allah, mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Jalla Jalaluh. Karena kelak di yaumil qiyamah, di kubur akan ditanya oleh Allah. Di yaumil mizan akan ditanya, dari mana kamu dapatkan harta dan kemana kamu belanjakan harta itu.
Oleh karena itu, mudah-mudahan kita benar-benar diberi hidayah, petunjuk, inayah, kemudahan oleh Allah Jalla Jalaluh untuk memanajemen harta kita, untuk mengeluarkan hak-hak harta kita, untuk supaya kita gunakan yang telah diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluh di dalam Al-Quranul Karim, kalamullah. Dan kita keluarkan yang telah diatur, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baik perbuatan beliau, perkataan beliau, ataupun ketetapan beliau. Mudah-mudahan Allah senantiasa beri kita kekayaan hati. Nah, ini yang paling penting. Rasulullah SAW seorang leader of leader, seorang pemimpin di dunia ini, dan insya Allah beliau juga kan seorang pemimpin di yaumil qiyamah kelak, yaumil mizan, pemimpin para manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga hari kiamat kelak. Nah, kekayaan yang harus dimiliki, yang beliau kaya raya, adalah kekayaan hati. Dengan makna qanaah. Qanaah adalah menerima, ikhlas, ridho dengan takdir-takdir Allah. Dan menggunakan seluruh fasilitas yang Allah titipkan di jalan Allah. Oleh karena itu, kalau kita lihat Rasulullah SAW, bagaimana profil beliau adalah suri tauladan kita. Kalau kita lihat rumahnya, Masya Allah, perabot rumahnya, kalau kita jauh kaji lebih dalam, begitu sederhananya, begitu qanaah. Beliau adalah seorang yang benar-benar ikhlas dan ridho dengan takdir-takdir Allah Jalla Jalaluh. Sehingga sedikit kisah, pada satu saat di antara sahabat bertanya, ketika itu melihat di punggung Rasulullah SAW ada bekas, ada jejak tikar, tikar dari anyaman kurma. Kalau kita lihat, mungkin Bapak Ibu kalau pernah menyaksikan di kampung-kampung, ada orang membuat tikar dari rotan. Tapi yang agak kasarnya, ketika agak lama kita tidur, maka akan ada stempel atau ada garis-garis rotan di punggung. Nah, ketika itu bertanya para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak tidur, tidak memakai kasur seperti raja-raja Persia, raja-raja Romawi?" Rasulullah SAW hidup di dunia ini, kita hanya sebentar. Tentu kalau sudah nyenyak tidur, nah, oleh karena itu saya tidak membutuhkan yang namanya sesuatu yang nyaman. Dalam artian bahwasanya ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Di atas dunia ini kita beramal sebanyak mungkin. Kita berbuat kebaikan, kita kumpulkan. Jadi ketika Rasulullah SAW mendapatkan harta ghanimah, harta rampasan, sangat kaya raya, super kaya, beliau langsung bagikan kepada para sahabat-sahabat beliau. Beliau langsung bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Beginilah sikap kita. Mudah-mudahan suatu saat ketika Allah Jalla Jalaluh titipkan kita harta kekayaan, cepat kita bagikan kepada orang-orang membutuhkan. Nah, inilah yang kaya hakiki. Ketika kita berikan harta kita, infak sedekah kita keluarkan, itulah yang harta kita. Tetapi harta kita yang kita tumpuk-tumpuk di ATM kita, itu belum tentu milik kita. Mungkin itu yang akan menyusahkan kita. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dalam kondisi ini, insya Allah. Allah beri kita nikmat di dunia ini, senantiasa bahagia, sehat walafiat. Allah mudahkan rencana cita-cita kita.
Dan Allah beri kenikmatan kita di dalam kubur kelak insyaallah. Dan insyaallah Allah masukkan kita di dalam surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.